akreditasi dari tim asesor 2021, akreditasi 2021. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara kedua, pembacaan doa yang dibawakan oleh Ibu Sri Wahyuni SPDI. Kepada Ibu, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita selalu diberi kemudahan, keselamatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam segala hal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas kodrat dan iradamu. Engkau perkenankan kami untuk hadir hari ini dalam rangka kegiatan visitasi SDN 121 Salawro. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa asesor kami, dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, acara yang bisa membawa manfaat dan keberkahan kepada kami. Ya Allah ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang akan membawakan hasil yang baik, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini. Ya Allah ya Wahhab, berikanlah kepada kami kemudahan, kelancaran dalam acara ini, sehingga acara bisa berjalan lancar dan sukses. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Betul nih badan hampir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala SDN Negeri 121 Salondro. Kepada Ibu dipersilahkan. Jadi bawah dia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tim Asesor Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati rekan-rekan guru SD 121 Salondro, yang saya hormati para pengurus Komite SD 121 Salondro, yang saya hormati para orang tua siswa dan anak-anakku semuanya yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita sempat hadir bersama-sama di tempat yang sangat sederhana ini guna melaksanakan suatu acara, yaitu kegiatan dalam rangka kegiatan yaitu akreditasi tahun 2021.
Terima kasih atas bergabungnya Bapak Asesor Provinsi Sulawesi Selatan di SD 121 Selondro ini. Izinkanlah saya sampaikan yaitu visi misi sekolah SD 121 Selondro. Terciptanya sekolah yang ramah anak, berprestasi, berkarakter, dan berwawasan dan lingkungan berdasarkan IPTAK dan INTEK. Jadi misi sekolah, maka misi sekolah ini yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Jadi melaksanakan itu pembelajaran secara aktif, inovatif, efektif, dan Ya, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Tim Asesor Akreditasi tahun 2021. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman saya, kakanda saya, Pak Iskandar. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 121 Selondro, Kabupaten Sopeng, yang dalam hal ini akan kita visitasi untuk akreditasi tahun 2021. Yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SDN 121 Selondro. Yang saya hormati Ketua Komite dan orang tua siswa yang sempat bergabung. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa, anak-anak yang sempat bergabung pada link virtual ini. Baik, pertama-tama kami akan menggali data, menggali informasi dari Ibu Kepala Sekolah. Bisa Ibu Kepala Sekolah kami minta informasinya tentang bagaimana Kepala Sekolah dalam menyusun visi misi sekolahnya. Kami minta gambaran bagaimana sekolah ke depan dan apa yang direncanakan untuk dilaksanakan untuk pengembangan SDN 121 Selondro ini. Disilakan. Ya, jadi terciptanya sekolah yang ramah anak, yaitu berprestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan berdasarkan INTEK dan APTEK. Baik, mungkin ada tambahan yang perlu digali, Kanda, dari rekan saya Pak Iskandar. Disilakan, Kanda. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Bisa guru kelas 2, minta guru kelas 2. Iya. Ya. Ibu PNS bukan? PNS, Pak. PNS. Iya. Sudah berapa lama jadi guru, Bu? 11 tahun. 2009. Oh ya. Orang Selondro juga, orang Selondro. Iya. Orang Selondro. Orang Cabeng. Cabengnya, Pak. Orang Cabengnya, Cabeng Ilalan. Iya. Cabeng Ilalan. Cabai dalam, Pak. Oh, Cabeng Dalam. Iya. Oke, Bu. Saya mau mengorek pemahamannya, Ibu, terkait dengan berbagai tugas sebagai guru. Ibu, ini sebetulnya akreditasi penilaian kinerja. Artinya apakah teman-teman guru
betul-betul memahami tugasnya sebagai guru secara keseluruhan. Saya mulai dengan menanyakan dulu komponen RPP. Sebutkan saya dengan komponen RPP. Apa saja komponennya RPP? Identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Bisa tidak dilihat. Ya. Oke. Saya mau tanya dulu ini anak-anak. Assalamualaikum. Ayo. Kelas berapa berarti? Kelas berapa? Kelas 5. Sebelum corona, waktu ibu guru mengajar di kelas, selalukah dimulai berdoa atau tidak? Selalu. Selalu dimulai berdoa. Selalu. Oke. Ayo Nursam kana mata. Nur Aisyah Sahwa. Siapa? Nur Aisyah Sahwa. Nur Aisyah Sahwa. Nur Aisyah, kalau guru tak mau mengajar, langsung ke menerangkan. Berdoa dulu. Nah, terus berdoa dulu. Sesudah itu disuruh lagi apa? Surah pendek. Ya, terbaca surah pendek. Terus Memberi pelajaran. ya. Memberi pelajaran. Terus kalau ulangan nih guru tak memberi ulangan, apakah pekerjaan hasil ulangan itu dikembalikan? Iya. Terus kita apakan? Tanda tangan orang tua. Sesudah itu Mengembalikan. Saya tulis dulu. Oke. Pernah ke remedial? Pernah. Kenapa di remedial? Tidak mencapai KKM. Gitu. Tidak mencapai KKM. Bagaimana caranya guru tak langsung remedial ki? Langsung ujian kembali? Atau najar ki kembali baru ujian? Iya. Banyak ke teman tak biasa remedial? Tidak. Oh, tidak. Oke, saya tulis dulu. Nah, kalau guru tak mengajar, pakai kan namanya proyektor. Iya. Oke. Bagaimana perasaan tak kalau guru mengajar pakai proyektor? Bagus dan tenang. Bagus dan senang. Iya.
Mana bagus kalau tidak pakai proyektor? Lebih bagus kalau pakai. Bagus kalau pakai proyektor. Iya, Cepat dimengerti atau tidak? cepat. Saya tulis dulu lah. Oke. Itu Bu Guru kalau habis mengajar, kalau Bu Guru habis mengajar, mau selesai, tanya-tanya Jikika. Iya. Iya. Dia berikan evaluasi lisan atau tertulis? Lisan. Oh, lisan. Iya. Mengenai apa yang ditanyakan kalau akhir pelajaran? Materi yang sudah dipelajari. Oh, materi yang sudah dipelajari tadi. Iya. Sesudah ditanya-tanya begitu, langsung bubar, berhenti. Apalagi kalau sudah ditanya-tanya, apalagi dilakukan? Membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan. Apa? Membuat kesimpulan. Ya, sesudah itu apa? Langsung pulang. Suruh membuat kesimpulan. Pindah mata pelajaran lain atau apa? Memberikan PR. Oh, berikan PR. Sesudah itu tidak dikasih tahu bilang pelajari. Siap-siap pulang dan berdoa. Oh, tidak natanya bilang pelajari materi ini minggu depan. Dipelajari untuk PR. Ya. Dipelajari untuk PR. Oh, PR. Tidak natanya bilang ini materi tak minggu depan baca-baca memang di rumah. Tidak. Ditanya. Oh, ditanya Jiki. Begitu. Iya, saya balik kok gitu ya. Oke, saya tulis dulu. Ya, kita terus. Apakah guru tak sering menyuruh sering mendorong membuat karya literasi seperti cerpen, majalah dinding, dan lain sebagainya? Iya. Cerpen atau majalah dinding? Majalah dinding. Apa majalah dinding apa biasa kita tulis? Udahkah kering kali? Kegiatan. Ya? Foto kegiatan. Foto kegiatan. Iya. Kalau cerpen, cerita tentang apa? Pramuka. Apa sih cerpen tak? Cerita binatang. Binatang. Yang lucu. Cerita binatang tentang apa? Tingkah laku kucing. Kita bisa diceritakan bagaimana ceritanya. Ya. Saya mempunyai kucing yang bernama Cika. Dia selalu bermain dengan saya setiap hari. Ya. Terus? Tingkahnya sangat lucu. Aku sangat menyayanginya dan memberinya makan setiap hari.
Ya. Sudah Nanda, saya mau kembali ke guru tadi. Iya. Tadi guru kelas 2, guru kelas 2 Ibu siapa? Saya kembali ke guru kelas 2 tadi. Saya, Pak. Saya mau diulangi tadi itu komponen atau aspek yang harus ada dalam RPP. Kita ulangi, jangan baca buku tak. Identitas, standar kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Kalau kegiatan pembelajaran itu apa isinya? Kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kalau kegiatan inti, kalau kegiatan awal apa isinya? Berdoa, menyanyikan lagu, menjelaskan materi yang lalu, kemudian pembiasaan literasi. Ya. Saya tulis dulu. Oke, kita lanjut, Bu. Ya. Apakah Ibu sering melakukan evaluasi kinerja dan refleksi diri? Biasa, Pak. Biasa. Siapa Iya. yang nilai, Ki? Kepala sekolah. Siapa lagi? Juga pengawas. Ya. Ataukah teman-teman KKG. Siapa lagi? Biasa juga. Yang melakukan evaluasi kinerja 3 Iya. Kepala sekolah, Teman sejawat, dan orang tua peserta didik. siswa. Santai saja, Bu, santai saja. Santai saja. Berarti tidak pernah di kinerja, tidak pernah dinilai oleh siswa. Tidak pernah Ada, Pak. Pernah. Iya. Baik. Tapi pernah juga orang tuanya. Hah? Pernah juga orang tuanya. Tidak perlu orang tuanya. Cukup 3. Oh. Cukup kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa. Oh iya, Pak. Yang di luar ketentuan, yang ada garis komandonya cuma 3. Mantap itu kok lo maling nilai. Pakai instrumen di? Iya, Pak. Sudah pernah baca-baca hasil PK guru tak? Biasa, Pak. Biasa. PKG. Setelah baca. Iya. Apa kebutuhan tak setelah baca? Secara umum. Taruhlah PK guru oleh kepala sekolah. Kepala sekolah yang nilai. Iya. Tentu kan beda hasilnya teman sejawat.
beda hasilnya kalau siswa. Nah, pilihlah satu, kepala sekolah. Terus, apa kesimpulan setelah baca? Kesimpulan umum saja. Kepala sekolah memberikan nilai pada PKG. Ya, kepala sekolah beri nilai pada PKG. Ye. Iya. Atau ambil dulu PK guru tak? Ye, tunggu dulu, Pak. Ya. Ini, Pak. PKG-nya. Ya, baca kakak saya dengar. Bagaimana? Ke penilaian kepala sekolah, Pak. Ya. Iya. Nama, rekap hasil penilaian kinerja guru kelas. Nama, Haji Matahari, NUPTK 13.02.71782.180. Tempat tanggal lahir, Bone 15 Maret 1964. Pangkat jabatan golongan, pembina tingkat 1, guru madya 4B. TMT sebagai guru 1 Juni 1983. Masa kerja 36 tahun. Isinya saja, langsung Intinya isinya. saja. Ya. Pedagogik, mengenal karakteristik peserta didik, nilai 4. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, nilai 3. Pengembangan kurikulum, nilai 3. 4. Sudah. Kegiatan. Ya. Oke. Sudah, apa kesimpulan setelah baca itu? Guru mampu mengembangkan keprofesian melalui tindakan yang reflektif. Begitu. Iya. Ada tadi pengembangan pedagogik dapat Iya. nilai 3. Iya. Apa artinya itu? Pengembangan pedagogik dapat nilai 3, apa artinya? Guru dapat menerapkan teori belajar dan prinsip-prinsip. Kan apa tadi? Pengembangan pedagogik diberi skor 4/3. Iya. Nah, apa artinya diberi skor 3? Pengembangan pedagogik, aspek pedagogik diberi skor 3, apa artinya? Berarti cukup baik. Ya. Artinya Pak diberi nilai 3, kalau 4 nilainya sangat baik, kalau 3 baik. Andai kata diberikan pedagogik itu 4, artinya apa? Sangat menguasai teori belajar. Ya. Sangat menguasai teori belajar dan peserta didik. Nah, begitu. Iya. Kalau andai kata skor 2, artinya kalau skor 2? Cukup, artinya cukup. Kalau skornya 2. Kalau misalnya mendapatkan skor 2, berarti guru belum maksimal dalam menguasai teori. Ya, berarti teori belajar dan peserta didik. Berarti andai kata begini, andai kata pengembangan pedagogik dapat skor 2. Bagaimana menjelaskan itu sejelas-jelasnya? Berarti guru belum menguasai teori terus? Belajar, iya. Berarti teori belajar dan caranya mengembangkan. Kalau belum menguasai berarti artinya kalau belum menguasai, baru menguasai 50%, berarti gurunya itu harus berupaya sedemikian rupa supaya mencapai
100% supaya mendapat skor 4. Jadi bukan sekedar cukup, ya memang cukup, tetapi gurunya harus berusaha sedemikian rupa dengan berbagai cara supaya pengembangan pedagogik itu dikuasai 100% dengan skor 4. Iya, Pak. Harus begitu, jangan cuma cukup. Ya cukup sih cukup, tapi harus disertai dengan bahwa kita ini dinilai oleh kepala sekolah, madodomo napi 50% terkuasai pedagogi Boleh nilai ke konsisten nilai apa kalau kada madodomo di guruku. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, kalau guru yang lain juga ada semua PK gurunya ada? Ada, Pak. Ada, oke. Pertanyaan berikut. Pernahkah Ibu diskusikan serta diseminasikan ke teman sejawat? Pernah jika didiskusikan dan diseminasikan? Iya, pernah, Pak. Pernah. Iya. Bagaimana cara diseminasikan? Dengan mengadakan rapat dengan guru. Ya. Mengadakan rapat, Pak. Waktu ibu diskusikan tadi itu yang mendapat skor 3, bagaimana penjelasannya? Bagaimana tanggapannya? Penjelasannya teman-teman tak? Waktu misalnya tadi pedagogik mendapat skor 3, bagaimana penjelasannya teman-teman tak semua terkait dengan itu tadi yang skor 2, skor 4, skor 3? Nah, yang mendapat skor 3 supaya dimaksimalkan dengan belajar, dan yang mendapat nilai 2 ditambah lagi pengetahuannya dengan membaca. Apakah kegiatan diskusi dan diseminasi itu inisiatif sendiri atau difasilitasi oleh kepala sekolah? Difasilitasi, Pak, oleh kepala sekolah. Berarti ada daftar hadiah apa kita bikin tak? Ada daftar hadiah? Iya, ada, Pak. Ada. Apa garip tidak itu? Notulin rapat. Ini, Pak. Daftar hadir di? Iya. Berarti ada notulin rapat apa di? Iya. Saya mau tanya dulu di notulin rapat. Notulin rapat, Pak. Ya. Berarti waktu didiskusikan, ada kan notulin rapat kalau? Iya. Ya. Waktu nggak usah. Iya. Atau mungkin ambil, silakan ambil. Pak, ini, Pak. Ya. Saya mau tanya. Oke. Iya. Agendanya adalah diseminasi. Kegiatan diseminasi. Terjadikah di diskusi dialog waktu pertemuan itu? Iya, Pak. Siapa yang berbicara? Kepala sekolah dan guru-guru. Siapa nama gurunya yang berbicara? Bu Helmi, Bu Haji Matahari, dan Bu Hera. Ada apa isi pembicaraannya? Mengenai nilai prestasi kerja. Adakah di sini? Nilai PKG? Iya, ada, Pak. Ini. Ini.
Baca kita dengar. Oh, Bu, baca. Kegiatan pembukaan. Pimpinan rapat. Dialog. Dialognya. Waktu diskusi nih, selesai penjelasan kepala sekolah, ada kan dialog tadi. Terjadi dialog. Siapa-siapa yang berbicara setelah selesai penjelasan umum dari kepala sekolah? Guru dan kepala sekolah, Pak. Siapa guru yang berbicara? Bu Herawati Nurbayani. Apa itu pembicaraannya tertulis jika di notulen rapat? Hasil keputusan rapatnya sih Pak di sini. Hah? Hasil keputusan rapat. Jadi kalau ditanya siapa guru yang berbicara dan apa isi pembicaraannya, pasen itu. Hasil keputusannya saja Pak di sini. Tidak ada dialog. Sebaiknya ditulis juga orang-orang yang memberikan saran, memberikan masukan, dan isi pembicaraannya baru disebutkan. Iya Pak. Kan kalau nanti orang mau melihat terjadi dialog dalam rapat itu hanya melihat notulen rapat kan tidak bisa dibuktikan kalau tidak ditulis. Iya. Ada informasi. Iya. Iya. Melengkapi. Kalau tidak juga. Iya. Kira tadi main-main bilang ada hasil diskusi dan diseminasi. Barusan ada saya temukan itu. Saya tulis dulu. Iya Pak. Oke. Nah, ambil alih dulu di Pamran. Baik, terima kasih. Untuk sementara sambil alih dulu. Moderator bisa linkkan saya dengan Ibu yang guru kelas 2. Saya Pak. Oh, kita tadi yang saya tanyakan? Iya saya guru kelas 2. Baik. Bisa saya minta tolong dijelaskan kembali tadi bagaimana cara pembelajaran tematik diajarkan di sekolahnya, Ibu? Nah, pembelajaran tematik diajarkan di sekolah itu dengan mata pelajaran dengan beberapa pelajaran dengan 2 guru. Misalnya hanya PJOK yang tidak diajarkan oleh guru kelas. Yang lainnya diajarkan oleh guru kelas seperti mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, SBDP dan IPA. Biasanya tema apa yang biasa ada PJOK-nya? Semua tema Pak ada PJOK-nya. Oh, semua tema ada PJOK-nya. Ada berapa tema satu semester? 4. Kalau kelas 2 Pak 4. Kalau dalam 1 tahun berapa? Kalau 2 semester berapa tema di? Kelas 2 Pak 8 tema. Oh, 8 tema. Untuk kelas tinggi 9 tema, 4, 5, 6, 9 tema. Kelas 1, 2, 3 8 tema. Bagaimana caranya Ibu mengajarkan tematik di saat masa pandemi? Dengan menggunakan WA. Kalau misalnya temanya ada tema PJOK di dalamnya, bagaimana caranya Ibu kerjasama dengan PJOK dalam satu pembelajaran di satu tema itu? Nah, PJOK memang sudah dijadwalkan. Misalnya hari Selasa
guru PJOK masuk pada waktunya dan dia mengajarkan yang ada di buku tematik. Oh begitu. Iya. Kalau sistem penilaiannya di tematik, bagaimana cara menilainya anak-anak dengan misalnya satu tema itu ada beberapa mata pelajaran, Nah, nilai yang keluar nanti di rapornya bagaimana? Nah, nilai yang keluar di rapor itu tetap mata pelajaran, Pak. Cuma cara mengajar, iya, tetap mata pelajaran. Oh, tetap mata pelajaran. Iya, yang keluar di rapor nanti. Cuma, jadi bagaimana caranya setiap mata pelajaran menarik satu penilaian tersendiri dalam satu tema? Nah, guru-guru yang memilih, misalnya bahasa Indonesia masuk di KD-nya saja yang dibedakan, Pak. Oh, KD-nya saja? Iya, KD-nya. Oke. Terus, ada berapa persen bisa tuntas itu dengan berapa tadi? 9 tema dengan 2 semester bisa? Bisa, paling 80% Pak. Oh, 80% ketuntasan dalam berapa tadi? 9 tema Bu ya, 1 tahun? Iya, 9 tema untuk kelas tinggi, 8 tema untuk kelas rendah 1, 2, 3. Oh iya. Terus kembali ke penilaian tadi. Bagaimana caranya Ibu mengetahui tingkat ketuntasannya anak-anak dalam satu KD? Nah, dilihat dari nilai yang didapat oleh siswa, Pak. Ya. Apakah semua pekerjaan yang dikumpul itu benar semua? Kalau misalnya benar semua berarti sudah tuntas. Kalau misalnya masih ada yang salah berarti itu belum tuntas. Oh, nanti benar semua baru dikatakan tuntas? Tidak juga, Pak. Ya. Biasa juga kalau misalnya dapat 80 tuntas nih. Apa yang di atas nilai KKM. Apa yang menjadi indikator bahwa siswanya Ibu itu sudah tuntas atau belum tuntas, remedial atau tidak remedial? Apa yang menjadi indikator? KKM-nya, Pak. Oh, KKM-nya betul. Iya. Berapa KKM-nya sekolah? 76. Bisa dijelaskan ke saya bagaimana cara menentukan KKM sekolah? Dilihat dari nilai terendah yang ada di sekolah. Apa dasarnya untuk menentukan KKM? Apa yang dijadikan dasar Ibu untuk menentukan KKM? Tingkat tingkat siswa. Apakah semua bisa memahami yang diberikan oleh guru? Ya, dilihat dari impact siswa. Iya, impact siswa. Ya, apalagi ada berapa indikator itu yang dijadikan dasar untuk menentukan KKM? Satu tadi kemampuan siswa. Apalagi ada yang bisa bantu, bisa? Kriteria tuntasan pelajar minimal untuk kompetensi pada KI 3 dan KI 4 dengan predikat kurang dari 76. Ya. Untuk KD pada KI 1 dan KI 2, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI 1 dan KI 2 untuk seluruh mata pelajaran. Yakni bagaimana cara menentukannya itu? Dengan melihat tingkah laku siswa. Ya. Apalagi kriterianya? Karakteristik muatan pelajaran, karakteristik peserta didik, kondisi pendidikan. Itu yang menjadi dasar. Coba ulangi, ada berapa kriteria untuk ketuntasan minimal? Coba diulangi, ada berapa? 3, Pak. 3. Satu apa? Karakteristik muatan pelajaran atau kompleksitas. Yang kedua, karakteristik peserta didik.
Yang dimaksud dengan karakteristik mata pelajaran apa yang dimaksud? Kompleksitas. Ya, kompleksitas. Apa maksudnya itu, bisa berikan penjelasan kompleksitasnya? Kompleksitas. Nah, kelemahan kita kami pada mata pelajaran. Ya, bisa diulang. Kompleksitas. Nah, apakah mata pelajaran itu sulit atau mudah dipahami oleh siswa? Oke, cara menentukan mudah atau dipahami oleh siswa kompleksnya itu, cara menentukannya itu bagaimana kita bisa tahu bahwa mata pelajaran ini atau materi ini tingkat kompleksitasnya tinggi? Apa yang menjadikan indikator untuk dapat tahu itu? Dengan melihat hasil tugas yang diberikan oleh guru, kemudian melihat hasilnya. Oh ya. Berikut indikator yang kedua apa lagi kompleksitas? Karakteristik peserta didik. Atau bagaimana menentukan karakteristik peserta didiknya? Nah, Apa cara yang dimaksud menentukan itu? karakter peserta didik dapat dilihat dengan tingkah laku siswa. Ya. Apakah dia mengerti pelajaran itu atau tidak? Oh, berarti sama dengan kompleksitas tadi? Bukan, Pak. Saya Pak yang menjawab karakteristik peserta didik. Ya. Karakteristik peserta didik itu meliputi status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal dalam proses pembelajaran, gaya bersiswa, motivasi, perkembangan emosi siswa. Apakah siswa dalam kelas itu hanya datang, duduk, dan diam, tidak ada aktivitas? Karakteristik perkembangan moral, perkembangan sosial, spiritual, dan perkembangan motorik. Mungkin itu, Pak. Kemudian yang berikut, penentuan KKM apa lagi setelah yang ketiga? Tadi dibilang 3. Kondisi satuan pendidikan. Kondisi, apanya yang kita lihat? Kondisi satuan pendidikan, apanya yang kita jadikan indikator untuk menentukan KKM? Apakah sarana dan prasarana yang disiapkan sudah mendukung? Oh, sudah mendukung. Iya. Nah, sekarang kalau dapat yang 3 tadi itu bagaimana caranya kita mengkalkulasi untuk mendapatkan KKM? Misalnya sudah didapat kompleksitas, didapat karakteristik siswa, didapat sarana prasarana. Untuk mendapatkan nilai pada menentukan KKM setelah dapat 3 indikator tadi, bagaimana caranya? Di jumlah baru di rata-rata, Pak. Di jumlah baru? Di ketiganya, kemudian di rata-rata. Di jumlah ketiganya baru? Di rata-rata. Di rata-rata. Nah, kita sudah dapatkan KKM per KD. KKM per KD. Per KD. Oh, begitu. Iya. Begitu caranya ya? Iya, Pak. Saya tanya, di sekolahnya Ibu, sama enggak KKM mata pelajaran dengan KKM satuan pendidikan, KKM-nya sekolah? Tidak sama, Tidak. Pak. Tidak. Iya. KKM yang mana lebih tinggi, KKM mata pelajaran atau KKM satuan pendidikan? KKM mata pelajaran, Pak. Oh, KKM mata pelajaran. Karena KKM satuan pendidikan didapat dari nilai paling rendah. Dari Nilai KKM paling yang rendah dari KKM mata pelajaran. KKM satuan pendidikan. Oh, itu yang dijadikan KKM satuan Iya. pendidikan, diambil KKM yang paling rendah. Iya. Iya. Berapa KKM-nya sekolah? 76, Pak. Kalau KKM mata pelajaran? Beda-beda. Ada 7. Ini KKM mata pelajaran. Ya, coba bacakan. Coba angkat dulu itu, saya tangkap layar, angkat dulu itu, diangkat dulu KKM-nya di layar, saya tangkap. Kasih dekat dengan layar supaya bisa saya lihat.
Sudah Dulu dilihat ya. Pak. Sedikit lagi saya perbesar, saya zoom. Ya, tahan. Ada berapa KKM mata pelajaran di situ, Bu? Ada Dibagi berapa? Ya, 9 9. mata pelajaran. 9 mata pelajaran Pak. Iya. yang mata pelajaran apa yang paling tinggi KKM-nya di situ? PJOK Pak. PJOK berapa? Ada yang 77. Beda-beda Pak tiap kelas. Oh, beda-beda tiap kelas. Iya. Apa alasannya beda-beda tiap kelas? Nah, apabila siswa sudah kelas tinggi, berarti dia sudah juga Pak, sudah bisa tinggi-tinggi KKM-nya. Oh, begitu. Iya. Kalau masih rendah juga KKM-nya. Oh, rendah juga. Kelas rendah. Untuk menentukan kriteria kenaikan kelas di sekolahnya Ibu bagaimana? Ini siswa yang mendapat bahwa KKM itu tidak naik kelas Pak. Apa persyaratan untuk naik kelas di sekolahnya Ibu? Minimal nilainya mencapai KKM. Ya. Ada enggak yang mengatur tentang aturan itu di kurikulumnya? Ada Pak. Kriteria kenaikan kelas? Kriteria. Ada Pak. Ada, bisa ditampilkan di kamera, saya lihat halaman berapa diunggah. Sudah diunggah ini kriteria kenaikan kelas. Kriteria titik. Kriteria. Apa kriteria kenaikan kelasnya? Sudah pernah enggak ikut rapat kenaikan kelas dulu waktu belum COVID? Iya Pak. Nah, Dirapat apa yang Pak. menjadi ya? Dirapatkan. Ya, apa yang menjadi kriteria apa yang digunakan? Kriteria, tapi Pak, kriteria kenaikan kelas itu biasanya dilakukan pada saat akhir semester. Kemudian guru-guru berkumpul di ruang guru untuk mendiskusikan bagaimana siswa misalnya yang tidak tuntas. Apakah misalnya dinilai juga dari kehadirannya, kemudian nilai-nilai tugasnya, tugas hari-harinya. Coba lihat. Ya? Ada enggak? Tidak ada. Ada enggak yang tercantum di KTSP-nya di situ sekolahnya kriteria kenaikan kelas? Ini Pak, kriteria kenaikan kelas biasanya tuh kalau kenaikan kelas itu pada saat selesai ulangan harian, kemudian selesai ulangan semester, kemudian nilainya sudah rangkum semua daftar nilainya, dan apabila ada siswa yang maksudnya tidak tuntas, dirapatkan apakah siswa ini bisa dinaikkan atau tidak. Biasanya seperti itu Pak yang dilakukan di sini. Enggak, maksud saya ada enggak yang aturan baku yang resmi itu dan tercatat di kurikulum satuan pendidikan, KTSP-nya sekolah, kurikulumnya sekolah, seperti tata tertib. Tidak ada Pak yang tercantum di kurikulum. Ya? Tidak dicantumkan Pak di kurikulum. Cuma kriteria KKM saja. Secara tersirat saja Pak di situ, tidak ada yang mengkhusus misalnya kayak kriteria kenaikan kelas. Secara tersirat ya Pak di situ, di kriteria ketuntasan mengajarnya semuanya di situ. Kenapa tidak tercatat secara resmi itu kenaikan kriteria kenaikan kelas? Kan mestinya ada seperti tata tertib itu. Iya. Ya, tidak ada Pak yang kayak tidak dicantumkan Pak di kurikulum. Tidak ada di buku satunya. Iya, maksudnya tidak ada Pak
Adakah? Ada itu, ada. Oh iya, Kak, ada. Maksudnya tidak. Coba bacakan, ada kriteria kenaikan kelas di buku 1. Ada toh? Ada Pak di kriteria di penilaian KKM. Nah, Misalnya, untuk pelajaran KKM 75, maka predikat C dimulai dari nilai 75. Sedangkan KKM 60, predikat C dimulai dari nilai 60. Hal ini berimplikasi antara lain pada format dan pengisian rapor. Apabila sekolah menentukan KKM yang sama untuk semua pelajaran, misalnya dengan menjadikan KKM mata pelajaran paling rendah sebagai KKM satuan pendidikan. Hal ini akan menyederhanakan penentuan interval, predikat, serta format dan pengisian rapor. Nilai KKM ditulis dalam dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah. Begitu sih Pak penjelasannya di kurikulum. Iya. Tidak jelas di situ anunya ya, tidak jelas Iya. bahwa misalnya ada nilai sekurang-kurangnya sekian atau ketuntasan belajar anak-anak misalnya harus sekian yang tuntas atau Di bawah semuanya nilai 76 Pak, di bawah nilai 76 itu tidak naik kelas, di bawah nilai 76. Itu yang saya cari, yang dokumen itu yang saya cari tertulis di dokumennya sekolah, kriteria kenaikan kelas itu. Masa tidak tercatat dokumen kriteria kenaikan kelas? Berikut sambil cari yang lain, coba jelaskan ke kami bagaimana membuat analisis hasil ulangan harian. Tunggu dulu Pak, diambilkan. Ya, sambil diambil itu coba jelaskan dulu supaya waktunya maksimal. Iya. Sambil menunggu nanti itu coba jelaskan saya ke kami bagaimana model bentuk pelaksanaan bimbingan konseling di sekolahnya Ibu, karena kita tahu bahwa bentuk pembinaan bimbingan konseling itu di sekolah karena tidak ada guru khusus BK. Pelayanan bimbingan konseling itu diserahkan ke guru kelas. Iya. Bisa jelaskan kembali ke kami bentuk layanan BK yang jalan di sekolah bagaimana itu? Setiap guru kelas memiliki buku BK masing-masing Pak. Oh, memiliki buku BK, apa isinya Iya. itu? Ada bisa perlihatkan ke contoh buku Tunggu dulu, Pak. BK-nya? Bu, tegin anak. Ini begini modelnya. Coba buka setangkap layar. Kasih dekat-dekat kameranya ya. Ulangi, tahan dulu. Gini. Ya, tahan ya, tahan. Apa isinya itu buku BK-nya? Nah, misalnya bimbingan dan konseling. Ya. Atas nama siswa ego jenis bimbingan atau konseling sosial. Ya. Masalahnya pakaian seragam sekolahnya sudah kusam. Ya. Nah, tindak lanjutnya yang diambil oleh guru kelas direkomendasikan diberikan bantuan seragam sekolah. Ya, itu layanan bimbingan apa tadi itu? Bimbingan sosial. Oh iya, iya, bimbingan sosial. Terus yang layanan bimbingan yang lain apa lagi? Nah, nama siswa Andi Reski, jenis bimbingan pribadi. Masalahnya sulit bergaul dengan di sekolah. Nah, tindak lanjutnya yang diambil oleh guru kelas memberikan pelajaran yang sifatnya pokok supaya bisa beradaptasi dengan baik. Ya. Ada berapa bentuk layanan bimbingan yang dikasih bimbingan? 4, Pak. Ya, coba disebutkan bimbingan apa saja.
bimbingan belajar, pribadi, Ya. sosial, dan karir. Oh ya, kalau bimbingan karir dalam bentuk apa itu dikasih? Tunggu dulu, Pak. Yang berprestasi. Ya, Yang berprestasi dikasih penghargaan. oh begitu. Iya. Ya, oke, lanjut. Tapi Tadi, Pak, saya Ya. tidak dapat tadi. Kenapa? Ada Pak kriteria kelas di kurikulum. Ada toh? Kenapa? Baru didapat, Pak. Ada didapat? Iya ada Pak kriteria kenaikan kelas. Ada. Kriteria baca. Ya, coba baca kriteria kenaikan kelasnya. Kriteria kenaikan kelas sesuai dengan panduan penilaian diterbitkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar pada bulan Desember 2016 disusun berdasarkan Permendikbud nomor 23 2016 tentang standar penilaian. Kenaikan statistik ditetapkan melalui rapat dewan guru dengan yang telah disepakati oleh seluruh satuan pendidikan, seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Oke, sudah. Itu yang tadi saya minta, masa tidak ada? Iya, terputus sih Pak. Peserta Ya. didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan keterampilan belum tuntas, betul. sikap belum baik. Peserta Itu, didik diupayakan mengikuti proses pembelajaran dan penilaian yang dimaksimal. Ya, betul. Ya, apabila ada Betul, peserta sudah. didik, sudah Pak. Sudah. Nah, itu yang saya cari tadi. Masa bilang tidak ada? Oh, Masa di situ yang punya tidak dapat? Nah, bukan saya yang punya. Saya tahu ada. Pasti ada isinya itu. iya. Berikut. Coba Saya kasih kira lihat Pak tadi saya. rencana cari. Coba tampilkan di kamera tadi anunya. Coba tampilkan di kamera itu izin operasionalnya sekolah. Bukan terus, iya Pak, sebentar. Ya. Iya Pak. Pak, ada nih tadi yang analisis ulangan sebentar. Ya, coba jelaskan yang analisis. Pendidikannya 5 mahasiswa, kemudian bagi siswa yang banyak diberikan pokoknya dengan orang kompetensinya, kemudian yang tidak salah kosong, kemudian jumlah sesuai dengan jumlah skornya, kemudian berapa nilai yang didapat. Apakah Setelah dilihat apakah siswa tersebut pengayaan. Ya, Ya, sudah Pak. sudah. Surat izin operasional. Ya, tahan itu ya, izin operasional tahan. Ya. Ya, tahan ya. Iya Pak. Lupa nih habis itu. Ini Baik. Sudah? Ya, sudah. Ya, sudah saya sudah kapaian sudah. kami dengan aktif. Baik, Bapak Ibu yang sempat masih bergabung di link kita ini, saya kira hari ini kita cukupkan dulu. Setelah besok kita sambung. Hari kedua kita akan sambung dengan melanjutkan sesi wawancara, dan besok juga kita akan
memantau, kita akan mensupervisi guru yang melaksanakan pembelajaran. Diharapkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik persiapan mengajarnya, termasuk siswa-siswa yang akan bergabung di link dalam pembelajaran besok. Saya harap disetting dengan baik, dipersiapkan dengan baik untuk kita lanjutkan sesi wawancara besok dengan sesi pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru yang kita pilih untuk melakukan pembelajaran. Partisipannya siswa seperti yang saya jelaskan. Nanti besok kita lanjutkan. Saya kira hari ini kita cukup dulu. Kita cukupkan untuk wawancara hari ini. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya untuk meluangkan kita untuk kita akreditasi daring dengan memakai Google Meet ini. Mudah-mudahan besok bisa lebih lancar lagi. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan yang telah memberikan kita keafiatan serta kesehatan dan kesempatan dan nikmat segalanya sehingga kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan visitasi kita pada hari ini, yaitu hari kedua pada SDN 121 Salonro. Dan insya Allah hari ini kita akan sambung apa-apa yang belum kami gali kemarin untuk melengkapi data dan bukti-bukti dari hasil wawancara teman-teman dari SDN 121 Salonro ini. Dan nantinya akan kami lanjutkan untuk supervisi pembelajaran. Jadi mohon dipersiapkan supervisi pembelajaran. Nanti akan kami berdua akan memantau, akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh SDN 121 Salonro ini yang mungkin akan diwakili dari teman-teman guru yang akan melaksanakan pembelajarannya. Dan kami berdua tadi kami akan memantau bagaimana caranya mengajar, bagaimana menggunakan sesuai dengan RPP yang di-upload di uploadan sispenanya sekolahnya SDN 121 Salonro ini akan kami cocokkan dengan guru yang melaksanakan pembelajaran secara virtual, secara daring. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, apakah sudah bersedia, sudah bisa kita laksanakan pemantauan pembelajaran pada hari ini? Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan wawancara kembali. Bagaimana, sudah bisa dimulai pembelajarannya? Partisipannya mungkin akan... Ya, Bu. Di sini ada tongkat dibagi menjadi 2 sama panjang. 2 sama panjang. Jadi 1 tongkat itu dibagi 2. Jadi masing-masing bagian dari tongkat ini bernilai 1/2 karena dibagi dibagi 2. Jadi masing-masing dari tongkat ini dibagi menjadi 1/2 atau 1/2. Di sini perhatikan. 1/2. 1/2 ini terdiri dari 2 angka. Angka apa saja? Angka apa saja yang ada di sini 1/2? 1 dan 2. Angka? 1 dan 2. Angka 1 dan 2. 1 dan 2. Jadi di sini kita pakai angka 1 dan 2. 1/2. Nah, di sini bahkan jelaskan. Angka 1 ini, dilihat semua ini angka 1.
Lihat semua angka satunya. Ya, Bu. Angka 1 ini disebut sebagai pembilang. Ingat nah, angka yang ada di atas disebut sebagai pembilang. Ini adalah pembilangnya, angka 1 adalah pembilangnya. Kemudian angka 2 yang ada di bawah itu disebut sebagai penyebut. Nah, jadi 1 itu pembilang, 2 itu penyebut. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini 2/4. Angka berapa di sini yang ada? Di 2. pecahan 2/4. 2 dan 4. 2 dan 4. Yang mana di sini pembilangnya? 2. Kemudian penyebutnya adalah angka 4. Jadi kalau misalnya ibu sebut 3/6. Menjadi pembilang di situ angka berapa? 3. Angka berapa? Angka 3. Jadi yang jadi penyebut di situ adalah angka 6. 6. Jadi pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah angka 6. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan masalah pembilang dan penyebut? Sudah mengerti semua? Sudah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke potongan kayu tadi. Di sini tadi potongan kayu dibagi menjadi 2. Yang dikelola sendiri yang ada di sekitar sekolah. Jadi kerjakan LKS yang Ibu sudah bagikan di classroom ya. Waktu pengumpulannya itu batas akhirnya sampai jam 2 siang. Dek, jadi dikumpul batas pengumpulan LKS ini sampai jam 2. Dikumpul di classroom yang Ibu sudah kirim LKS-nya ini. Jadi selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari mulai dari yang pertama sampai yang terakhir tadi? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Hai, Bu. Siapa? Iya, Delvi. Mulai dari yang sampai yang terakhir tadi, mulai dari bacaan mengenai tadi kerja bakti sampai di jenis usaha kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri ataupun dikelola secara berkelompok. Silakan Delvi. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu seluruh warga ikut berperan serta keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. Cara menjaga lingkungan kelas, membuang sampah pada tempatnya, tidak menaruh sampah di laci meja, membersihkan kelas. Pengertian hak berarti suatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Pengertian kewajiban berarti suatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Ya, selanjutnya ya, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu contohnya usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, industri kecil. Kemudian usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok yaitu firma, persekutuan komanditer atau yang biasa disebut dengan CV. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya badan usaha milik negara atau BUMN dan koperasi. Dan Bapak Koperasi Indonesia itu adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itulah yang telah dibacakan oleh teman kita dan yang tadi saya Ibu tambahkan tentang jenis kegiatan ekonomi yang dikelola secara sendiri ataupun secara berkelompok. Pembelajaran selanjutnya
siapa yang bisa menyanyikan salah satu lagu daerah? Saya, Bu. Tidak ada yang lain? Delvi lagi? Iya, silakan Delvi. Saya bisa menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung baring-baring, magalepo, galepo. Batang kayu bengkok, bengkoknya dimakan api, apinya cencurupan. Bengkok dimakan api, apinya cencurupan. Sudah, Bu. Karena terputus jaringan. Terima kasih Delvi. Kegiatan selanjutnya itu acara pembelajaran yang terakhir. Aku membaca doa sebelum diakhiri pembelajaran ini. Farid, baca doa Ki Farid. Sebelum menutup pembelajaran ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang merata ini laptop. Ya, terima kasih Farid. Sebelum mengakhiri pembelajaran, halaman 71 dikerjakan di rumah ya, PR di halaman 71. Ya, Bu. Ya, jadi untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran. Ada 2 tadi yang kami supervisi, yang kami amati dari awal sampai akhir. Mungkin yang akan hadir di room ini adalah teman-teman guru lagi. Mungkin kalau ada siswa kami butuhkan. Ya, jadi yang difasilitasi oleh kepala sekolah. Ya, jadi betul-betul paham apa kesimpulannya. Ketika guru itu dia paham betul bahwa ketika penilaian oleh kepala sekolah mendapatkan di salah satu aspek misalnya mendapat skor 2, itu berarti bahwa penguasaan tentang aspek itu baru 50%. Makanya perlu ada upaya untuk meningkatkan menjadi 100% dengan skor 4. Dia paham, ya. Banyak sekolah belum paham itu. Dia cuma tahu di kinerja, tetapi apa esensi kinerja, apa kesimpulannya dia tidak paham. Dia cuma baca-baca skornya ini, dia tidak tahu apa maknanya itu skor. Nah, seperti apa tindak lanjut yang harus diberikan. Itu yang menarik buat saya. Nanti saya mau tanya Pak Idam, mungkin Pak Idam pernah beritahu. Ya. Saya kira itu Pak Amran mau dilengkapi karena dengan segala kata-kata. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Ibu Kepsek, Ibu
Bapak Ibu teman-teman guru di SD 121 atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kanda telah memberikan masukan-masukan dan rekomendasi-rekomendasi buat pengembangan SDN 121 Salaunro, Kabupaten Sopeng. Baik, melengkapi apa masukan-masukan dari Bapak Iskandar, untuk tambahan bahwa saya harapkan di SDN 121 Salaunro ini supaya lebih meningkatkan lagi yang namanya evaluasi diri sekolah EDS. Saya lihat tadi kayaknya tidak berjalan normal apa yang selama ini dilakukan sekolah, yaitu SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Karena itulah gunanya tadi SPMI. Tadi saya juga menanyakan tentang apa sih indikator dan bagaimana cara menyusun RAKS sekolah. Itu yang saya gali sebenarnya tadi, bahwa yang menjadi dasar utama itu adalah hasil evaluasi diri sekolah, dan termasuk sebenarnya kalau jalan dengan baik SPMI-nya itu akan hasil SPMI itu akan terungkap, akan terungkap itu apa-apa yang perlu ditingkatkan di suatu sekolah, karena di SPMI itu akan membedah 8 standar. Itulah yang menjadi dasar, atau EDS itulah yang menjadi dasar pertama untuk menyusun suatu anggaran pada suatu sekolah sambil berpedoman pada petunjuk-petunjuk teknis seperti yang dikatakan tadi, petunjuk teknik dana BOS. Jadi petunjuk teknisnya itu adalah hanya sebagai rambu-rambu di dalam menyusun suatu anggaran. Tetapi untuk mengetahui bagaimana langkah awal yang harus ditempuh di dalam sebelum kita menyusun anggaran adalah harus adanya evaluasi diri sekolah. Hasil evaluasi diri sekolah inilah nanti yang akan menjadikan dasar kelemahan-kelemahan apa atau kekurangan-kekurangan apa yang harus dibenahi di suatu sekolah. Termasuk tadi ini hasil-hasil akreditasi sebagai masukan-masukan atau rekomendasi-rekomendasi dari setiap asesor. Kemudian Bapak Ibu yang mengajar tadi, saya kira sudah bagus, sudah lumayan bagus, walaupun mungkin yang mengajar kedua tidak dipersiapkan dengan matang karena yang dipersiapkan hanya 1 orang, tetapi kita minta 2 orang untuk sebagai begitulah petunjuknya. Kita harus mensupervisi 2 orang guru, 1 mengajar di kelas rendah dan 1 yang mengajar di kelas tinggi. Sebagai saran tadi untuk melengkapi pembelajaran, diusahakan Bapak Ibu guru kalau mengajar supaya peran guru di dalam suatu kegiatan pembelajaran itu supaya lebih dikurangi. Ada tambahan pesan dari kami Ibu Kepala Sekolah supaya lebih meningkatkan lagi tupoksinya, tugas dan fungsi pokoknya sebagai kepala sekolah. Di samping karena kepala sekolah itu adalah tugas tambahan, jadi nanti dipermantap, ditingkatkan lagi fungsi supervisi kepada teman-teman guru untuk memberikan pembinaan kepada teman-teman guru, karena kuncinya adalah di kepala sekolah. Makanya di akreditasi baru ini, pertanyaan butir yang paling banyak itu adalah di manajemen sekolah. Yang paling banyak butir pertanyaannya itu di nilai dianya Bapak Ibu adalah di manajemen sekolah, karena
kuncinya itu di manajemen, dan yang menjalankan manajemen itu adalah kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, sekali lagi atas nama Badan Akreditasi, atas nama saya pribadi dengan Pak Iskandar Asesor, memohon maaf bila mana dalam waktu 2 hari ini ada mungkin kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan kami berdua yang tanpa kami sengaja mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu, dan mungkin akibat pertemuan ini menyita waktunya kita. Semuanya kita kesampingkan demi mutu pendidikan di Sekolah SDN 121 Salaonro ini. Kami mohon maaf kalau selama ini mungkin ada pertanyaan merasa di pojokkan atau apa, itu tidak ada sama sekali niat kami untuk mencari kesalahan, tetapi satu niat kami bagaimana menemukan apa yang harus dibenahi di sekolahnya Bapak Ibu. Jadi kami bukan maksud kami mencari kesalahan-kesalahan, tapi kami hanya mau menemukan untuk dijadikan rekomendasi atau dijadikan masukan-masukan untuk pengembangan sekolah Bapak Ibu ke depan. Mohon sekolahnya dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan lagi, karena semakin ke depan persaingan akreditasi semakin tinggi. Nilai akreditasi juga sekarang naik nilainya, naik standarnya. Makanya setelah akreditasi ini jangan lagi mengatakan bahwa sudah selesai lagi, nanti tunggu 4 tahun ke depan lagi. Mohon dilanjutkan terus, terutama pada adik saya yang operator, supaya diupdate terus datanya di Dapodik, karena ke depan ada kemungkinan suatu sekolah itu tidak diakreditasi lagi, tinggal dilanjutkan sertifikatnya, karena dianggap ada peningkatan setiap tahunnya dengan melihat data di Dapodiknya. Jadi ada kemungkinan tinggal dilanjut sertifikatnya. Kalaupun masih mencurigakan, ya terpaksa diakreditasi ulang lagi. Makanya benahi data, benahi kekurangan-kekurangan tadi, dan update data di Dapodik sekolah. Kuncinya itu, makanya jantungnya sekolah sebenarnya itu adalah di operator. Karena di situ yang menggerakkan. Kenapa? Karena sekarang sudah serba online. Serba online semua, data juga sudah tidak lagi harus di print, tidak harus lagi dijilid semuanya serba teknologi. Makanya update data untuk Dapodik selalu diperhatikan operatornya. Saya kira itu Bapak Ibu, atas nama tadi pribadi mohon maaf Ibu Kepsek, kami berdua. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di tempat lain, dan kalau ada yang ketemu saya dengan Pak Iskandar, mohon disapa, siapa tahu lupa-lupa ingat, mohon kami disapa bahwa saya dari 121 Salaonro, supaya langsung kami ingat berdua. Begitu juga kalau ketemu dengan Bapak Ibu nanti, kita saling menyapa lagi. Dan penutupan ini bukan akhir dari segalanya. Kita tetap berkomunikasi, kita tetap saling berdiskusi, saling memberikan masukan-masukan untuk bagaimana pendidikan ke depan semakin maju. Saya kira itu Bapak Ibu. Mungkin terakhir kalau ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dipersilakan sebelum kita tutup ini. Dan saya persilakan ke Ibu Kepala Sekolah, disilakan, atau ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terlaksananya akreditasi di SD 121 Salaonro, yaitu mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021. Ya, berjalan dengan baik, aman, dan lancar.
sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Asesor Sulawesi Selatan. Adapun yang didapatkan kurang jelas atau kesalahan-kesalahan kami, mulai dari guru-guru sampai kepada kepala sekolah, saya mohon dimaafkan. Ya, jadi itulah tadi petunjuk-petunjuk bagaimana yang terbaik supaya kita memahaminya, supaya kita dapat mengerti, supaya ke depan akreditasi lagi yang dapat baik. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini dapat menjadi bernilai ibadah. Cukup wabillahi